Salam selamat hari Minggu buat kita semuanya. Selamat beribadah dan selamat melayani hari ini. Saya akan menyampaikan renungan dari khotbah hari ini yang terambil dari 2 Timotius 3, 16 dan 17 dengan tema firman Allah yang hidup. Satu tema yang mengingatkan kita bahwa firman Tuhan atau firman Allah ini bukanlah tulisan karangan manusia atau bukanlah tulisan yang turun tiba-tiba, tetapi firman Tuhan ini adalah firman yang memang berasal dari Allah melalui pengilhaman. Sehingga kalau firman Allah ini yang hidup itu berbicara tentang firman Allah yang terus bekerja, aktif dan berkuasa dari dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kita akan melihat bagaimana ada 3 kebenaran dari firman Allah yang hidup ini untuk menjadi landasan hidup kita. Yang pertama, dikatakan firman Allah itu hidup karena memang firman Allah itu berasal dari Allah sendiri. Itu dilihat dari ayat yang ke-16 bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah. Diilhamkan berarti itu dihembuskan atau dinafaskan oleh Allah. Jadi Allah sendiri yang menggerakkan, mendorong penulis-penulis Alkitab ini untuk menuliskan untuk menuliskan semua tentang kebenaran Allah, kebenaran ciptaannya, dan kebenaran tujuan dari segala sesuatu diciptakan, dan kebenaran daripada rencana Allah. Jadi kalau firman Allah itu merupakan diilhami atau dihembuskan oleh Allah sendiri, bukan pemikiran manusia, bukan dibuat oleh manusia, bukan dibuat-buat oleh manusia. Karena itu kalau dia berasal dari Allah, maka firman Tuhan ini itu benar, tidak ada yang salah, berotoritas, hidup dan berkuasa. Dan firman ini bukan menceritakan tentang manusia saja, bukan menceritakan tentang ciptaan yang lain saja, tapi menceritakan keseluruhan kehidupan, tentang pencipta dengan yang dicipta, tentang asal muasal semuanya, dan menceritakan tentang tujuan semuanya. Tujuan semuanya ini ada. Nah, karena itu kalau berbicara tentang firman Allah yang berasal dari Allah, maka firman Allah itu harusnya menjadi landasan hidup kita, landasan iman kita. Karena dalam firman Allah kita akan diperlihatkan bagaimana tentang pencipta, bagaimana tentang ciptaan, dan bagaimana tujuan seharusnya semuanya itu boleh ada. Yang kedua, firman Allah yang hidup itu adalah firman Allah yang aktif bekerja dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita melihat di 16 juga, itu ada 4 hal tentang firman Allah yang aktif. Yang pertama tentang mengajar, memberikan dasar kebenaran tentang Allah. Ya, mengajar kita tentang pengetahuan tentang Allah, pengetahuan tentang ciptaan, pengetahuan bahkan tentang diri kita, tentang orang lain, tentang seluruh ciptaan. Tujuannya, kehendak Allah di dalam segala ciptaan, semuanya ada dalam firman Allah. Ya, yang kedua, firman Allah ini aktif untuk menyatakan yang salah, untuk mengkoreksi atau memperlihatkan, membukakan apa yang salah dari kehidupan kita, apa yang tidak baik, apa yang tidak benar, supaya kita tahu apakah hidup kita ini benar atau hidup kita ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Dari mana kita bisa tahu? Dari firman Tuhan. Maka ketika kita membaca firman Tuhan itu sama saja kita dengan sedang berkaca dari diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga, memperbaiki kelakuan. Bukan saja sekedar menyatakan kesalahan atau menunjukkan yang salah, membukakan yang salah. Tidak. Firman Allah ini selain membukakan kesalahan, tapi firman Tuhan ini memberikan petunjuk, menuntun kita untuk memperbaiki semuanya. Untuk kita dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita tahu kita salah, ketika firman Tuhan menegur kita, firman Tuhan mengingatkan kita, firman Tuhan juga mengajak kita untuk memperbaiki hidup kita, untuk memperbaiki segala sesuatu yang tidak benar dalam kehidupan kita. Yang keempat, firman Allah yang aktif itu adalah kemudian dikatakan mendidik, ya, mendidik orang dalam kebenaran. Mendidik di sini itu dalam bahasa aslinya itu disiplin, ya. Mendisiplinkan kita, membentuk kita. Jadi tadi ada dikatakan mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, itu berbicara tentang pengetahuan kita. Tapi berbicara tentang mendidik, mendisiplinkan, itu berbicara tentang membentuk kita
supaya karakter kita itu diubahkan dengan pengetahuan tentang kebenaran. Karena melalui tuntunan, melalui didikan, melalui bimbingan Alkitab, kita akhirnya diubahkan supaya karakter kita itu berubah kepada karakter Kristus, karakter yang memuliakan nama Tuhan, karakter yang bertumbuh dalam kebenaran. Dan hal ini, keempat pekerjaan aktif ini, mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik, ini berbicara tentang berhubungan pada saat itu memang karena ada pengajaran-pengajaran di sekitaran pada saat itu yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Demikian juga dengan sekarang, banyak hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, banyak hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Disinilah kita, firman ini menolong kita untuk melihat apakah ini benar atau tidak, untuk melihat apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Dan disitulah kita diajar, dididik untuk kita memilih. Kalau hal itu benar, kita lakukan. Kalau hal itu tidak benar, kita harus tolak. Supaya sampai kepada akhirnya firman Allah yang hidup itu. Yang ketiga, firman Allah yang hidup itu adalah firman yang menolong kita. Dengan apa? Memperlengkapi kita untuk tetap mengerjakan yang baik, untuk tetap melakukan yang baik. Dikatakan dalam ayat 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Artinya apa? Alkitab bukan sekedar pengetahuan untuk menambah pengetahuan kita, tapi Alkitab itu mempersiapkan diri kita dengan pengetahuan, dengan landasan yang tepat, membentuk kita, mentransformasi pengetahuan, mentransformasi karakter kita menjadi karakter yang serupa dengan gambaran Kristus, menjadi karakter yang berkenan di hadapan Allah, supaya kita menjadi siap untuk mengerjakan yang baik. Tentunya memperlengkapi kita karena memang karena memang supaya kita dalam pekerjaan baik akan ada banyak tantangan, akan ada banyak pergumulan, bahkan pengajaran-pengajaran sesat yang mencoba menggoda kita. Tapi dengan perlengkapan senjata Allah ini, perlengkapan firman Tuhan ini, firman Tuhan akan menolong kita, akan memperlengkapi kita untuk melawan setiap hal yang tidak benar. Ada godaan, ada tantangan, ada pergumulan, itu seharusnya tidak membuat kita jauh daripada Tuhan, karena kita sudah diperlengkapi, kita sudah dibentengi, dan kita benar-benar menang atas segala persoalan pergumulan. Kita menang atas segala pengajaran tidak benar, dan kita tetap hidup memuliakan nama Tuhan. Menjadi siap tetap mengerjakan yang baik, semua punya alasan yang berdasarkan kepada kehendak Allah, bukan kehendak diriku, bukan tentang diriku. Jadi kita melakukan yang baik itu berdasarkan firman Tuhan, bukan berdasarkan apa kataku, berdasarkan kehendak Allah, bukan berdasarkan sekedar apa mauku, tapi maunya Tuhan. Sehingga kita boleh belajar dari anak-anak, orang tua, remaja, bahwa kita semua dikehendaki Allah supaya tetap hidup memuliakan nama Tuhan, melakukan pekerjaan yang baik, melakukan hal-hal yang benar, memuliakan nama Tuhan dengan hidup kita. Bagaimana caranya? Dengan kita sungguh-sungguh melandaskan hidup kita kepada firman. Baca firman, renungkan firman tiap-tiap hari, sehingga kita mempunyai pengetahuan yang benar, sehingga hidup kita tiap hari dievaluasi, hidup kita tiap hari dibentuk, hidup kita tiap hari diperlengkapi. Sehingga biarlah dengan kebenaran firman Tuhan yang hidup ini sungguh-sungguh memberikan kehidupan yang benar, membentuk kita, dan hidup kita benar-benar menghidupi firman Tuhan itu. Sehingga hidup kita karena firman, maka hidup kita akan menang atas segala hal yang tidak benar. Dan hidup kita akhirnya finish di garis akhir dengan berkata seperti kata Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, dengan berpegang kepada firman. Biarlah kita tetap menang sampai akhir dengan firman Tuhan yang hidup menjadi landasan hidup kita. Menang atas segala persoalan, menang atas segala pergumulan, menang atas segala pengajaran tidak benar. Dan kita tetap menang, tetap memuliakan nama Tuhan melalui setiap perbuatan baik dalam hidup kita. Sehingga hidup kita benar-benar sungguh memuliakan nama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati dalam setiap perbuatan baik kita, dalam setiap pertumbuhan iman kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.